Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal istifadata wal ifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalalata alal khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan para pemirsa dimanapun panjenengan berada, para kiai, para ustadz, para sepuh, para tokoh, dan bapak serta ibu, hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan sehat, hingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa ngaji bersama, bertemu meskipun di layar kaca. Semoga apa yang kita kaji, kita bahas pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman dinul Islam. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya mengajak panjenengan semuanya untuk membahas satu ibadah yang mudah dilaksanakan, ringan untuk dilaksanakan, tetapi sering kali kita lupa untuk niatnya. Apa itu? Kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di dalam kitab-kitab fikih banyak sekali yang di sana membahas tentang ibadah i'tikaf. Ini saya akan baca salah satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa mustahabbun kulla waqtin. Huwa utawi i'tikaf iku mustahabbun dan sunahake kula waktin ing dalem saben waktu. Wa fil ashri lan iku ing dalem 10 al awakhiri kang terakhir min Ramadhana saking sasi Ramadan afdalu utawi luweh utama li talabi Lailatul Qadri krana ngalap golek Lailatul Qadar. Wa inna ma yasihhu sak temene sah apa i'tikaf fil masjid ing dalam masjid wal jami'u lan utawi masjid jami' iku aula luweh utama wal jadidu lan utawi pendapat qaul jadid Imam Syafi'i annahu sak temene keadaan la yasihu rasah apa i'tikaf mur'atin i'tikaf wong wadon fi masjid baitiha ing dalam masjid omahe imro'ah wal asahu lan kang paling sahih pendapat yang paling sahih anahu sak temene keadaan yustaratu tin syaratake fil i'tikaf ing dalem i'tikaf apa lubthun jumeneng qadra yusama ukufan sekiranya bisa dinamakan diam.
Wa syaratul mu'takifi lan utawi syarate wong kang i'tikaf iku al islamu islam wal aqlu lan akal wan naqau lan suci ainil haidi saking haid wal janabati lan jinabat wala wirtadda lan lamun murtad sapa mu'takifu wong kang i'tikaf au sakara utawi mabuk sapa mu'takif bapola mongko batal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf secara bahasa, secara etimologi maknanya diam. Maknanya diam. Jadi i'tikaf itu bermakna diam. Adapun secara fikih, secara syariat yang namanya i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat yang sudah ditentukan. Jadi kita umat Islam wajib mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita punya ibadah yang namanya i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri tok, tapi harus dengan niat. Karena ibadah itu semuanya sah dan tidaknya tergantung niat. Sholat itu bisa sah kalau ada niat. Jenengan sholat tapi enggak niat, ya sholatnya tidak sah. Jenengan puasa tapi tidak niat, maka puasanya tidak sah. Jenengan haji tapi tidak niat, maka hajinya tidak sah. Jenengan masuk masjid i'tikaf tapi tidak ada niat i'tikaf, maka i'tikafnya jenengan tidak sah. Artinya jenengan sudah berdiam di masjid karena jenengan lupa niat, maka diamnya jenengan tidak jadi mendapat pahala. Jadi begitu. Nah ini seringkali kita lupa. Kita setiap hari masuk masjid, sholat, sholat duhur, sholat subuh, sholat Jumat, maghrib, isya, minimal maghrib, isya kita masuk masjid. Sekarang kita ingat-ingat, apakah setiap kita masuk masjid kita sudah niat i'tikaf? Seringkali orang masuk masjid beludas-beludus, masuk masjid tapi lupa untuk berniat i'tikaf. Jadi dia di masjidnya ya tidak dapat pahala i'tikaf, wong tidak niat. Maka dari itu mulai sekarang kita sudah ngerti bahwasanya ketika masuk masjid itu bisa bernilai pahala kalau diniati i'tikaf. Mulai hari ini jangan sampai lupa niat i'tikaf setiap kali masuk masjid. Jadi jangan sampai lupa. Karena masjid ini adalah tempat yang istimewa. Kalau selain masjid tidak bisa dibuat i'tikaf. Kalau jenengan berdiam diri di pos kampling meskipun pakai niat, ya tidak jadi pahala. Jenengan niat i'tikaf di majelis taklim yang bukan di masjid tempatnya, jenengan niat i'tikaf, ya tidak dapat pahala i'tikaf, wong tempatnya bukan di masjid. Jenengan di sekolah belajar menuntut ilmu, kok diniati i'tikaf masuk sekolahan, ya tidak bisa mendapat pahala i'tikaf. Kenapa? Karena itu sekolahan bukan masjid. Begitu juga kalau masjid di rumah sendiri, pasolatan, tempat sholat yang dikhususkan di rumah itu biasanya untuk sholat ibu-ibu, sholat istri kita. Ini gimana sah tidak i'tikafnya? Tidak sah karena itu bukan masjid. Jadi yang namanya i'tikaf berdiam dirinya harus di masjid. Selain di masjid tidak bisa dinamakan i'tikaf. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa hukumnya i'tikaf? I'tikaf itu hukum asalnya adalah sunnah, sunnah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan disunahkan i'tikaf? Sepanjang waktu. Sepanjang waktu
24 jam dalam sehari semalam, 7 hari dalam 1 minggu, 30 hari dalam 1 bulan, 365 hari dalam 1 tahun. Semuanya sepanjang waktu ini kita disunahkan untuk beriktikaf. Jadi tidak kenal prei, tidak kenal waktu. Aku gak iktikaf wis. Apa karena waktu ini tidak disunahkan. Salah. Iktikaf itu disunahkan kapan saja, sak maunya jenengan. Ya, sak maunya jenengan. Apalagi kalau pada waktu bulan Ramadan, sangat disunahkan. Apalagi sudah masuk tanggal 21 Ramadan, sangat-sangat disunahkan untuk beriktikaf. Pemirsa Qalbun Salim NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya. Pada kali ini kita membahas serba-serbi hukum iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Jadi harus di masjid ya. Iktikaf selain masjid itu tidak bisa. Jadi berdiam diri harus di masjid dan dengan niat. Itu. Terus kemudian kita bahas tadi hukumnya apa? Hukumnya asalnya adalah sunnah. Sepanjang tahun kita disunahkan untuk iktikaf. Artinya sepanjang tahun kapanpun kita beriktikaf kita dapat pahala. Apalagi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, itu sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak iktikaf. Apalagi Ramadannya ini sudah 10 hari terakhir, sudah masuk malam 21, maka sangat-sangat kita dianjurkan untuk beriktikaf. Nah, kenapa begitu? Satu, karena untuk mencari Lailatul Qadar. Yang kedua, ya ikut apa yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan itu tidak ngepos dari masjid, tidak pulang-pulang dari masjid, di masjid terus, iktikaf terus 10 hari terakhir. Dan Nabi Muhammad SAW mengajak keluarganya juga untuk iktikaf. Jadi kita iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Satu, untuk menjemput Lailatul Qadar. Yang kedua, ikut apa yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya seringkali berbeda. Nabi Muhammad itu kalau 10 hari terakhir itu kebiasaan kan di masjid terus, iktikaf terus. Nah kita 10 hari terakhir ini malah rajin iktikafnya di mall, di pusat perbelanjaan, di pasar senggol, tumbas jajan, persiapan lebaran dan lain sebagainya. Padahal 10 hari terakhir Ramadan ini adalah waktu yang sangat istimewa. Kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada hari-hari tersebut. Makanya Nabi Muhammad yang dijamin surga saja ini masih iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Lah kita surga belum dijamin, neraka juga masih tanda tanya, bisa bebas atau tidak. Lah ini iktikafnya kok enggak di masjid. Begitu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikaf juga hukumnya bisa berubah menjadi haram. Ya, bisa menjadi haram juga. Kapan iktikaf menjadi haram? Ini khusus untuk ibu-ibu. Ya, untuk ibu-ibu yang dilarang iktikaf sama suaminya. Nah, kalau suami jenengan tidak memperbolehkan, tidak ridho, maka jenengan tidak boleh beriktikaf. Kenapa? Karena mentaati perintah suami adalah suatu kewajiban, sedangkan iktikaf adalah suatu kesunahan. Maka lebih utama mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jadi kalau suami panjenengan melarang, nggak usah iktikaf sik Bu, ya sampean jangan iktikaf. Daripada jenengan nanti iktikaf, waktunya berpuasa, anak terlantar, ndak ada buat berbuka, makanan ndak
di rumah, kalang kabut semuanya orang rumah. Gara-gara apa? Gara-gara si istri makso iktikaf, akhirnya ndak jadi masak. Nah ini kan malah runyam. Terus kemudian hukum iktikaf bisa juga berubah menjadi makruh, ya, makruh. Kapan menjadi makruh? Ini khusus untuk mbak-mbak yang masih kinyis-kinyis, yang masih kelihatan cantik. Jadi nggak usah terlalu banyak iktikaf di masjid. Kenapa? Ini bisa jadi timbul fitnah. Jadi kalau yang cantik-cantik ikut iktikaf di masjid 3 hari, 5 hari, waduh geger nanti sak kampung jadi iktikaf semuanya. Gara apa? Karena ada cewek cantik yang sedang di masjid. Nah, kemudian bisa juga iktikaf ini bisa menjadi wajib. Iktikaf bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika dibuat nazar. Ketika dibuat nazar. Misalnya, saya kalau lulus ujian tahun ini, saya nazar mau iktikaf seminggu. Ya, ternyata kok lulus ujian, maka dia wajib untuk iktikaf selama 1 minggu. Atau nazarnya tidak digantungkan pada lulus ujian, ya pokoknya nazar gitu aja. Pokoknya saya nanti nazar kalau Ramadan saya mau iktikaf 10 hari. Maka ketika Ramadan masih ada umur, dia wajib iktikaf. Kenapa? Karena sudah dinadari. Itu. Jadi bisa menjadi wajib. Dan iktikaf wajib ini pahalanya lebih besar dibanding iktikaf sunnah. Iktikaf wajib pahalanya lebih besar dibanding iktikaf sunnah. Maka kalau jenengan berniat untuk iktikaf, jadikan iktikaf jenengan itu wajib. Caranya bagaimana? Jenengan keluar dari rumah mau menuju ke masjid, jenengan ucapkan nazar, ya Allah saya nazar mau iktikaf di masjid, begitu. Nih ketika keluar rumah ya, jenengan nazar begitu. Nanti sampai masjid, jenengan niat iktikaf untuk memenuhi nazar, begitu. Jadinya kan ini iktikafnya jadi wajib. Kenapa? Tadi sudah diniati nazar, begitu. Nah, itu tips untuk kita supaya bisa memperoleh pahala lebih banyak, memperoleh pahala wajib. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aturan-aturan iktikaf. Ya. 1. Syarat iktikaf. Jadi orang iktikaf ini enggak syukur-syukur semua orang iktikaf terus sah, tidak, ada syaratnya. Syarat yang pertama bagi orang yang mau iktikaf, orangnya itu harus beragama Islam. Orangnya harus beragama Islam. Ustadz, kalau orang non-muslim mau iktikaf, sah apa tidak? Sah. Tapi harus syahadat dulu. Kalau nggak syahadat dulu nggak sah. Jadi orang non-muslim boleh iktikaf? Boleh, tapi sebelum iktikaf syahadat dulu. Ya berarti masuk Islam. Ya iya. Jadi orang yang mau iktikaf syaratnya harus 1. Islam. Yang kedua, punya akal, berakal. Jadi tidak sah orang gila masuk masjid mau iktikaf, tidak sah. Kenapa? Ibadahnya orang gila ini tidak sah. Karena dia tidak punya akal. Kalau tidak punya akal, dia bukan ahli di dalam niat. Niatnya tidak sah. Karena niatnya tidak sah, maka iktikafnya juga tidak sah. Begitu. Ya. Jadi kenapa orang gila kok tidak sah untuk iktikaf? Karena dia harus niat. Dan niat itu syaratnya harus berakal. Karena dia gila, maka niatnya tidak sah. Karena niatnya tidak sah, iktikafnya juga tidak sah. 3. Suci dari haid dan nifas. Ya, untuk ibu-ibu ini kalau sedang dalam keadaan haid, keadaan nifas, ini diharamkan untuk menjalani iktikaf. Jadi harus suci dari haid dan nifas. Untuk bapak-bapak
diwajibkan suci dari junub atau jinabat, suci dari hadas besar. Jadi tidak boleh ya, dalam keadaan jinabat jenengan masuk masjid niat iktikaf, tidak boleh. Orang yang iktikaf harus bebas dari hadas besar. Hadas besar itu ya jinabat, kemudian haid, ya, kemudian nifas. Bagaimana Ustadz kalau misalnya saya tidur di masjid, kemudian mimpi basah di dalam masjid? Kalau jenengan tidur di masjid terus mimpi basah, artinya kan junub. Maka setelah bangun jenengan harus segera keluar dari masjid. Harus segera keluar dari masjid. Begitu juga ibu-ibu. Ketika tengah-tengah iktikaf di dalam masjid, kok keluar darah menstruasi, jenengan cepat keluar dari masjid. Jangan diteruskan iktikafnya. Begitu. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Kalau misalnya Ustadz di dalam masjid tengah-tengah iktikaf kentut. Nah, ini ada orang iktikaf kok ngentut. Bagaimana iktikafnya? Apakah batal atau tidak? Atau harus wudu? Bagaimana? Nah, bagaimana jawabannya? Gimana jenengan? Kira-kira gimana nih hukumnya? Hukumnya kalau ngentut iktikafnya tetap sah dan silahkan diteruskan, tidak perlu wudu. Jadi orang iktikaf ngentut enggak masalah, tidak masalah, iktikafnya teruskan saja. Loh, tapi kan sholatnya enggak sah kalau enggak berwudu. Iya, sholatnya enggak sah, itu aturan sholat. Nah, aturan sholat sendiri, aturan iktikaf ya sendiri. Jangan kalau ngentut ya sah iktikaf. Kalau mau sholat ya ikut aturan sholat, ya wudu dhisik. Tapi kalau enggak sholat, cuma berdiam diri di masjid, monggo kerso, tidak perlu wudu, masih dalam keadaan kentut tadi, tidak masalah, iktikafnya tetap sah. Jadi begitu. Kalau mau sholat ya wudu dulu, karena ini aturan sholat. Nah, kalau tidak sholat, cuma iktikaf saja, ya ikut aturan iktikaf. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam acara Kolbun Salim NTV bersama saya, yang kali ini kita membahas seputar hukum beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Baik, kita tadi sudah bahas pada segmen sebelumnya tentang syarat-syarat iktikaf. Yang pertama tadi, orangnya harus Islam. Yang kedua, orangnya harus berakal, tidak boleh orang gila iktikaf. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Untuk laki-laki suci dari hadas besar atau jinabat. Terus kemudian harus berdiam, ya, harus berdiam. Jadi kalau cuma lewat toh, ya tidak bisa dinamakan iktikaf. Misalnya, jenengan rumahnya selatan masjid, terus mau ke utara masjid, lewat di masjid. Kebetulan masjid ada pintu, ya, ada pintu kecil di sebelah selatan dan sebelah utara. Rumah jenengan ada di selatan masjid. Jenengan mau ke tetangga yang ada di utara masjid. Lewatnya mana? Lewat masjid. Terus diniati iktikaf, tidak sah iktikafnya. Kenapa? Karena jenengan cuma lewat. Iktikaf itu berdiam diri. Berdiam diri. Jadi harus mandek. Harus ada diamnya. Meskipun sebentar. Nah, iktikaf itu minimal berapa lama sih? Kalau menurut madhab kita, madhab al-imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, ini minimal seperti tumakninahnya sholat. Ya, sekitar 4 detik mungkin, ya. Atau anggap saja 1 menit lah. Ya. Jadi minimal itu 4 detik atau 1 menit. Anggap saja 1 menit. Jadi minimal iktikaf, jenengan diam 1 menit di masjid diniati iktikaf, sah dapat pahala. Loh, gampang sekali. Ya, gampang sekali. Jadi eman-eman banget kalau kita jamaah di masjid, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, masuk masjid kok nggak niat iktikaf.
maka iman-iman sekali tidak dapat pahala iktikaf. Tidak dapat pahala iktikaf. Maka ingat-ingat pemirsa, kalau mau masuk masjid, ingat-ingat untuk berniat iktikaf. Ingat-ingat itu. Jangan sampai luput, jangan sampai lali. Saya pribadi ini yang orang-orang manggil ustadz, ini seringkali juga kadang-kadang lupa. Masuk masjid lupa niat iktikaf. Sudah sholat baru ingat, ya Allah belum niat iktikaf. Kadang-kadang begitu. Apalagi yang tidak ustadz mungkin begitu. Jadi sering-sering kita ingat-ingat. Caranya bagaimana? Pokoknya kita ingat-ingat. Ketika masuk masjid, ingat 3 hal. Paling tidak ingat 3 hal. Yang pertama, niat iktikaf. Biasakan ini pokoknya wis. Biasakan. Ketika masuk masjid, biasakan 3 hal. Pertama, niat iktikaf. Bagaimana niatnya? Nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Paling pendek itu. Atau pakai bahasa Jawa juga bisa, bahasa Hausing. Ya Allah, kula niat iktikaf sunnah karena Allah. Ya Allah, kula niat iktikaf karena Allah. Sampun, niat iktikaf. Yang kedua, jangan sampai lupa baca doa masuk masjid. Baca doa masuk masjid. Bagaimana doanya? Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Saya ulangi lagi. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau misalnya kesulitan pakai bahasa Arab, ndongone pakai bahasa jenengan mawon. Ya Allah, ampuni dosa saya, bukakan pintu rahmat untuk saya. Gitu aja. Nah, jadi berdoa masuk masjid yang diminta 2. Yang pertama minta diampuni dosa, yang kedua minta rahmatnya Allah. Rahmat itu apa sih? Kasih sayang. Minta diampuni dosa dan minta kasih sayang, minta rahmat. Itu kalau mau masuk masjid. Jadi 2 tadi, niat iktikaf, doa masuk masjid. Yang ketiga jangan lupa, masuk masjid naik pakai kaki kanan. 3 ini sudah, mau masuk masjid jenengan ingat-ingat 3. Niat iktikaf, doa masuk masjid, kaki kanan dulu. Ini supaya nanti tidak lupa niat iktikaf. Ketika keluar masjid tidak usah niat membatalkan iktikaf, tidak. Keluar masjid 2. Yang dilakukan 2. Yang pertama doa keluar masjid. Yang kedua turunnya pakai kaki kiri dulu kalau keluar dari masjid. Jadi kalau keluar dari masjid ingat-ingat 2. Yang pertama doa, yang kedua kaki kiri dulu yang turun. Doanya bagaimana kalau keluar dari masjid? Doanya hampir sama. Ya. Allahumma gfirli dzunubi. Ini sama kayak tadi yang pertama ya. Allahumma gfirli dzunubi. Buntutnya baru beda. Setelah Allahumma gfirli dzunubi, waftahli abwaba fadlik. Ya. Kalau mau masuk tadi Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Abwaba rahmatik. Kalau keluar waftahli abwaba fadlik. Apa artinya? Ya Allah, ampuni dosa saya dan bukakanlah untuk saya pintu-pintu rezeki. Jadi kalau kita keluar dari masjid, doanya itu mohon ampun, yang kedua minta rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu yang paling banyak ya di luar masjid. Kalau misalnya kesulitan pakai bahasa Arab, bahasa jenengan doanya tidak apa-apa. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Saya juga minta jadikan saya orang kaya. Nah, itu maknanya. Jadi waftahli abwaba fadlik itu minta rezeki. Minta rezeki kan berarti minta kaya. Minta kaya kan berarti minta
uang. Ya Allah, duit ya Allah. Itu begitu. Ya. Kalau jenengan tidak bisa bahasa Arab, doa keluar masjid, doa saja. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Saya minta duit yang banyak. Gitu. Tidak apa-apa, Ustaz. Tidak apa-apa. Ya memang dianjurkan sama Nabi, itu yang diajarkan. Keluar dari masjid, minta ampun sama minta duit. Minta duit. Begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa itu syarat-syaratnya. Berdiam minimal 1 menit. 1 menit ini dibuat apa Ustadz? Supaya sah iktikafnya. 1 menit ini mau sampean buat apa saja, terserah. Terserah. Apakah kudu sholat? Enggak. Iktikaf itu enggak kudu sholat. Apakah harus wiridan? Tidak. Jenengan niat iktikaf sampai di dalam masjid enggak wiridan pun sudah sah iktikafnya, dapat pahala. Apakah harus baca Quran? Tidak. Jenengan iktikaf diem tok di masjid, gila-gila di dalam masjid, atau bahkan tidur ngorok di dalam masjid, enggak usah baca Quran, tetap dapat pahala iktikaf. Makanya apapun aktivitas kita yang di dalam masjid, pokoknya gak bermaksiat loh nggih. Pokoknya yang tidak berbau maksiat, kita lakukan di dalam masjid, asalkan dia diniati iktikaf, dapat pahala. Kita masuk masjid, mau nyapu, mau vakum karpet, niati iktikaf saja. Ini kabar gembira buat jenengan para marbot-marbot masjid. Eman-eman jenengan jadi tukang marbot masjid, tapi tidak pernah niat iktikaf. Jenengan hanya dapat kerja saja, dapat pahala kerja, tidak dapat pahala iktikaf. Jadi para marbot-marbot masjid, mau nyapu masjid, masuknya niat iktikaf. Betulkan kipas angin di masjid, niat iktikaf. Vakum karpet, niat iktikaf. Nyervis sound system, niat iktikaf. Nyervis mic, niat iktikaf. Jadi apapun aktivitas jenengan, yang penting tidak mengandung dosa, niati iktikaf. Bayangkan kalau para marbot masjid sehari kerja di dalam masjid, bersihkan masjid misalnya 5 jam. Apa enggak 5 jam itu, iktikaf 5 jam setiap hari pahalanya. Banyak sekali. Maka eman-eman kalau tidak diniati iktikaf. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keistimewaan kita ya. Kita ini tahu ini iktikaf tapi seringkali lupa. Baik. Kemudian ada yang membatalkan iktikaf. Apa saja yang membatalkan iktikaf? Ya, iktikaf ini kan ibadah. Jadi kalau ibadah kadang bisa juga ada yang membatalkan. Yang membatalkan, 1, berhubungan suami istri. Ya, berhubungan suami istri bisa membatalkan iktikaf. Maksudnya berhubungan badan, jima, ini bisa membatalkan iktikaf. Jadi ya tapi ya masa ada sih orang yang berhubungan badan di dalam masjid. Ya ini saya kira kita kira tidak ada lah. Jadi ada beberapa, insya Allah selengkapnya kita akan bahas pada segmen terakhir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi masih bersama saya di segmen terakhir kali ini. Kita membahas seputar iktikaf. Baik, tadi sebelum jeda iklan kita menyinggung sedikit tentang hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf. Yang pertama yang bisa membatalkan iktikaf adalah berhubungan badan, berhubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani, keluar sperma, atau keluar haid, atau keluar darah nifas. Yang penting yang menyebabkan hadas besar. Ini otomatis dengan keluar mani, maka iktikafnya pada saat itu pula langsung batal. Dan jenengan harus keluar dari masjid. Jenengan ketika tengah iktikaf, ibu-ibu, kemudian keluar darah menstruasi, maka pada saat keluar itu
i'tikafnya langsung batal dan jenengan wajib segera keluar dari masjid. Oke. Jadi i'tikaf itu syaratnya bebas dari hadas besar. Kalau hadas kecil tidak masalah, hadas besar tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya mabuk. Mabuk ini bisa membatalkan i'tikaf. Kenapa? Karena hilang akal. Kalau mabuk laut, mabuk kendaraan ya tidak masalah. Ini mabuk itu, mabuk minuman keras itu maksud. Terus kemudian keluar masjid. Nah, apalagi untuk i'tikaf sunnah ini, keluar dari masjid, ya batal i'tikafnya. Kenapa? I'tikaf itu berdiam diri di masjid. Jenengan keluar dari masjid ya sudah tidak i'tikaf, sudah batal berarti. Kalau mau i'tikaf lagi bagaimana? Ya niat lagi. Jangan i'tikaf di dalam masjid. I'tikaf itu kan berdiam diri di dalam masjid. Jangan ada di dalam masjid sekarang misalnya. Terus kemudian HP ketinggalan. Jangan pulang. Keluar dari masjid, ya berarti sudah batal i'tikafnya. Terus bagaimana kalau mau i'tikaf lagi? Yang jenengan masuk dulu di masjid, niat i'tikaf gitu, niat i'tikaf lagi gitu. Tapi kalau i'tikaf wajib itu tidak masalah, keluar sebentar dari masjid, pokoknya asalkan sebentar dan keperluannya mendesak, tidak masalah. Tapi kalau untuk i'tikaf sunnah, jenengan keluar dari masjid tidak kemudian jadi putus. Kemudian hal-hal yang membatalkan pahalanya i'tikaf. Tadi kan hal yang membatalkan i'tikafnya. Nah, sekarang kita bahas yang membatalkan pahala i'tikaf. Jadi i'tikafnya jenengan sah, tapi gak oleh ganjaran. Jenengan sah i'tikaf, tapi tidak dapat pahala. Kalau melakukan beberapa hal berikut. 1. Mencaci. Njero masjid, tengah-tengah i'tikaf, wah ngerasani tonggone, mencaci, wah mencaci presiden, mencaci menteri, presiden kita wes gak beres ini, mencaci. Oh, pahalanya hilang sampean i'tikaf itu. Yang kedua, ngerasani ghibah. Ya, ghibah ini juga menghilangkan pahala i'tikaf. Nah, ini hati-hati ini buat yang biasanya cangkruan di masjid, pas acara khataman Quran, ada beberapa yang nyimak, yang baca Quran, ada beberapa yang cangkruan di luar, di emperan masjid. Cangkruan, tidak apa-apa mau cangkruan. Yang penting jangan menghibah, ojo ngerasani. Jenengan cangkruan di dalam masjid, boleh tidak? Boleh. Sah enggak i'tikafnya? Sah. Dapat pahala tidak? Tetap dapat pahala. Yang penting jangan ngerasani. Di dalam masjid ngerasani wong, tidak sah sama i'tikafnya. I'tikafnya sah tapi jenengan tidak dapat pahala karena sudah ngerasani, maka hati-hati. Hati-hati. I'tikaf ini mudah, tapi yang membatalkan pahala juga ada perlu kita hati-hati. Di antaranya ghibah dan mencaci tadi. Yang selanjutnya yang bisa membatalkan i'tikaf, membatalkan pahala i'tikaf adalah berbohong, berdusta, ngapusi. Ini bapak-bapak ini yang sumpek sama istrinya. Sedang sumpek sama istrinya, lari ke masjid. Istrinya bingung, telepon, "Pak, sampean kemana, Pak?" Si suaminya jawab, "Apa saya ruwet, saya lagi kerja ini, lagi di kantor." Padahal ada di dalam masjid. Lo bohong, ya berarti pahala i'tikafnya jadi musnah, jadi batal. Kenapa? Bohong sama istrinya tadi. Ditelepon ngakunya di kerjaan, padahal di masjid. Kemudian yang bisa membatalkan pahala i'tikaf, adu domba. Mengadu domba. Wong di dalam masjid kok ngedu wong. Misalnya ini anak-anak muda ini, di dalam masjid guyon-guyon, diedu koncone, musuh koncone, tak boleh. Yang selanjutnya apa? Batalkan pahala atau
iktikaf ada nasi bungkus. Kok ada nasi bungkus? Siapa? Tanpa tanya dulu punya siapa? Kok sampai pahalanya sampean iktikaf? Tidak ada iktikafnya pahalanya. Kenapa? Karena makan makanan haram, karena atau minum minuman haram. Ada minuman, ada kopi di pojok masjid. Nah, wah ini punya siapa ini? Wah tadi kayaknya ada yang bikin kopi ini punya siapa tapi? Wah sampan celotot aja. Ya pahalanya sampean iktikaf ya jadi hilang karena minuman yang haram. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah iktikaf. Ya. Jadi iktikaf ini mudah. Kita masuk masjid, niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Tapi di dalam kemudahan tersebut kita harus waspada dan berhati-hati. Kenapa? Kita ini sedang berada di dalam masjid. Masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita masuk masjid seakan-akan kita ini bertamu. Lah kalau bertamu itu ya harus yang sopan. Ya. Sedang di rumah orang itu yang sopan. Ojo karepe dhewe. Maka di dalam masjid ketika kita masuk ke rumah Allah, ya sikapnya dijaga. Yang sopan. Terutama apa? Ya tadi jangan ghibah. Jangan adu domba, jangan mencaci orang. Jangan bohong, ya. Masuk kaki kanan pakai berdoa, keluarnya juga berdoa. Kalau bisa ditambahi tahiyatul masjid masuknya. Kenapa? Bukan rumah sampean ini, Mas. Ini rumah Allah. Kita bertamu pakai sopan santun. Meskipun tahiyatul masjid ini tidak wajib, tapi ini sebagai orang yang beradab bertamu ke masjid, ke rumah Allah, ya laksanakan sholat tahiyatul masjid. Terus selanjutnya, karena ini rumahnya Allah, harus jaga sopan santun, harus jaga mulut, terutama jangan ngomongkan dunia. Petung jero masjid. Sering kali waktu istirahat kerja di masjid, telepon-teleponan. Oh Pak, mobil kayak piye Pak? Berapa? Jadinya berapa? Ditawarkan berapa? Oh, telepon-teleponan makelaran di dalam masjid. Wah, tidak boleh. Ini tidak punya sopan santun. Sama Nabi SAW didoakan orang yang seperti ini, petung bisnis di dalam masjid, ini enggak akan bati. Awas jenengan petung dalam masjid yang doakan Nabi, sama Nabi didoakan apa? Wes muga-muga gak entuk bati. Ini bahaya nih. Kalau zaman mau petung, keluar dulu, jangan di rumah Allah. Ya. Jadi semua ada aturannya, ada sopan santunnya, ada adabnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini konklusinya. Kemudian mungkin ada pertanyaan ya. Ustaz, kalau misalnya iktikaf di musola, ini sah atau tidak? Nah, jawabannya ada dua. Bisa sah, bisa tidak. Ngoten nggih? Bisa sah, bisa tidak. Sekarang yang pertama, musola itu statusnya bagaimana? Musola wakaf atau musola kepemilikan? Kalau musola tersebut musola masih kepemilikan pribadi, maka tidak sah dibuat iktikaf. Jadi iktikaf di musola, saya delok musolanya ini punya siapa? Sudah diwakafkan atau masih pribadi? Kalau musola ini milik pribadi, tidak sah dibuat iktikaf. Begitu. Kenapa? Karena asalnya yang dibolehkan di masjid, dan masjid itu harus wakaf, begitu. Terus kalau misalnya musolanya sudah diwakafkan Ustadz, bagaimana? Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau saya cenderung ke yang membolehkan.
Asalkan ini musolanya sudah status wakaf, begitu. Jadi hukumnya sama dengan hukum masjid. Tahiyatul masjid di situ boleh. Jadi ada yang membolehkan, juga ada yang tidak membolehkan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita serba-serbi tentang hukum iktikaf. Harapan saya semoga setelah ini setiap kita masuk ke masjid jangan lupa 3 hal, yaitu niat iktikaf, baca doa, naik kaki kanan dulu. Ketika pulang dari masjid jangan lupa berdoa dan kaki kiri dulu. Monggo kita biasakan supaya kita ketika masuk masjid ini dapat pahala iktikaf selalu. Maka biasakan, ingat-ingat untuk selalu niat ketika masuk masjid. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya mohon undur diri dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semuanya diberi umur panjang dan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.